Kenbun Shokuhage emang kagak sekeren Hao Shokuhaki kalau dari segi aura farming. Tapi haki jenis ini jadi kekuatan yang overpower juga kalau lu mahir makainya. Karena ya nanti lu jadi bisa ngindarin serangan tanpa ngeliat lah, ampe nerawang masa depan. Dan ini dia momen Kenbun Shokuhaki paling keren di anime One Piece. Momen yang pertama, kembalinya sang raja. Setelah time skip 2 tahun, kelompok tepi jerami balik lagi ke Kepulauan Sabaody. Angkatan laut yang dengar kabar ini jelas langsung siaga di sana buat langsung nangkepin si Luffy dan kawan-kawan. Dan sekali lagi si Luffy kudu ngelawan pasukan Pacifista yang dulu hampir bikin si Luffy sekarat. Dan waktu itu buat ngalahin satu unit aja butuh combo gabungan dari si Luffy, Zoro, Sanji. Nah sekarang berkat latihannya bareng si Rayleigh, si Luffy bisa ngalahin Pacifista sekali pukul dan secara dingin ngindarin laser Pacifista yang nyoba nge-headshotnya. Pembantaian armada bajak laut Akagami. Awalnya si Shanks tuh santai aja. Doi duduk di kapal ngeliatin armada si Kid yang udah ngedeket ke Elbaf. Doi pastinya bahkan sempat mikir, ya palingan tuh bocah bakal kabur lagi kayak dulu kalau tangannya ditebas lagi. Tapi di detik berikutnya, ekspresi muka si Shanks langsung berubah drastis. Diem, fokus, dan disitulah Kenbun Shokuhaki-nya aktif. Doi nerawang masa depan, dan yang dilihat bukan main. Armadanya porak-poranda, kapalnya hancur, anak buahnya pada mati satu-satu. Semuanya jadi korban serangan railgunnya si Eustace Kapten Kid. Si Shanks yang awalnya ngeremehin langsung panik. Doi kagak nunggu lama, langsung ngedash pakai kecepatan gila. Dan dengan satu tebasan aja si Kid langsung ditumbangin sebelum sempat ngeluarin jurus itu. Bahkan si Ben Beckman pun shock ngelihat kelakuan kaptennya. Doi sampai ngomong kalau dirinya kagak pernah ngelihat si Shanks segini buru-burunya. Kaptennya pasti ngelihat masa depan yang buruk banget. Momen ini benar-benar ngebuktiin satu hal. Si Shanks bukan cuma jago Hao Shokuhaki, tapi Doi juga punya Kenbun Shokuhaki level dewa. Dan yang paling gila, Doi kagak pakai gaya, kagak pakai pamer, tapi satu langkahnya aja udah nyelamatin semua krunya dari kehancuran. Merasakan kematian. Sebelum haki dikenalin secara resmi, seorang bocah dari Skypiea udah punya Kenbun Shokuhaki lebih peka daripada si Sanji pas ngerasain ada cewek nangis. Namanya Aisyah, anak keturunan dari suku Sandia. Nah, ada momen pas ajang Battle Royale-nya si Enel berlangsung, dan banyak banget orang yang pada mati. Si Aisyah dari kejauhan bisa ngerasain satu persatu nyawa mereka hilang. Dan itu tuh jadi pengalaman traumatis buat nih bocah. 4人で動いている奴らがいたらわかるもん。あたい、生まれつき使えるんだ。あたいは、だから怖いんだ。声が消えていく怖さが、あんたたちにわかるもん。 Kekuatan Dewa Langit. 聞かねえ！マントラ。無理！キャリー！ルフィの動きが完璧に読まれてる。 Nia, sebelum kita kenal yang namanya Kenbun Shokuhaki, dulu ini tuh dikasih nama mantra di Pulau Langit. Dan udah ada satu orang yang punya haki ini sampai di TRS. Dan Enel namanya, si dewa gila dari Skypiea. Si Enel tuh bisa ngerasain semua kehidupan di langit. Dari ujung pulau Skypiea sampai tempat yang paling pelosok. Doi bisa tahu ada berapa orang lagi ngapain, bahkan ngomongin apa. Lu baru ngerencanain buat makar, 5 detik kemudian, lu udah disambar petir dari langit pakai Eltor. Tapi yang bikin hakinya makin brutal,
gagal karena si Enel ngegabungin Ken Bushoku Haki-nya sama kekuatan Goro-Goro no Mi. Jadi Doi ngalirin listrik ke seluruh wilayah Skypiea. Nah dari situ Doi bukan cuma bisa ngedeteksi gerakan sama lokasi, tapi juga kayak dapat sinyal tambahan, suara orang lah, getaran langkah, bahkan niat jahat. 我々は6年間その空飛ぶ船を作らされていたんだ。私の願いは平和になった空でもう一度。Pengorbanan seorang ayah. Pengguna Ken Bunto terkenal bisa ngehindarin berbagai serangan tanpa terluka. Tapi ada yang aneh di momen perang Marineford. Si Shirohige yang notabene rivalnya Raja Bajak Laut malah ketusuk di jantung sama anak buahnya sendiri yang bernama Squart. Tapi jangan salah, hal itu terjadi bukan karena si Shirohige udah pikun. Di sini si Shirohige pasti udah ngeliat masa depan yang kayak gitu pakai hakinya, tapi sengaja dibiarin karena si Shirohige ngerasa bersalah ke si Squart. 仮にも親に刃物を突き立てるとはとんでもねえバカ息子だ。バカな息子をそれでも愛そう。 Kebangkitan Raja Sniper. Gue yakin lu semua awalnya nganggap si Usopp tuh cuma karakter pelawak, tukang bohong, takut hantu, gampang panik. Tapi di Dressrosa, Doi nunjukin satu momen yang bikin Doi naik level dari penakut jadi raja sniper sejati. Jadi waktu itu si Luffy sama si Lau kebetulan ketemu sama si Sugar. Berhubung mereka berdua kagak tahu kalau si Sugar tuh musuh, jadi mereka kagak ngerasa curiga. Mereka berdua bakal dikasih makan sama si Sugar yang bisa ngubah orang jadi boneka pakai satu suapan aja. Sekali kena, selamat tinggal sama memori, identitas, sampai eksistensi lo hilang dari dunia ini. Nah masalahnya si Sugar posisinya jauh banget dari tempat si Usopp, kehalang sama tembok. Tapi disitulah keajaiban terjadi. Si Usopp tiba-tiba bisa ngelihat si Sugar dan dua target lainnya secara spiritual. Mata fisiknya kagak ngelihat apa-apa, tapi Doi bisa ngerasain aura mereka. Itulah momen pertama kali Usopp ngebangkitin Ken Bushoku Haki. Satu! Enkori Baguaba! 少しそれるがこの特殊な弾は Haki yang bangkit karena nyawa yang hilang. おいコビーどこか具合でも悪いのかさっきから変だぞ 11-12 sama si Aisyah. Di tengah perang paling brutal yang pernah terjadi di dunia One Piece, Koby, si kadet muda yang dulu cuma ngepel kapal bajak laut Alvida, tiba-tiba ngalamin sesuatu yang kagak masuk akal. Saat bilah pedang saling beradu, pistol dan meriam ditembakkan, serta para monster saling bantai, si Koby malah ngebeku di tempat. Bukan karena nih cowok takut, tapi karena ngedengar sesuatu. Satu persatu suara kehidupan di medan perang hilang. Bukan suara teriakan, bukan suara ledakan, tapi suara nyawa. Ibaratnya mungkin kayak lu pas denger satu galon air dituang pelan-pelan, tapi isinya itu manusia yang mati. Awalnya si Koby ngira itu tuh cuma halu, tapi makin lama makin jelas. Suara detak jantung yang lambat lah, suara napas terakhir, bahkan suara ketakutan sebelum ajal. Hakinya bangkit, dan karena itu Doi sadar perang ini udah kagak bisa dilanjutin. Ini tuh udah bukan pertempuran antara keadilan dan bajak laut lagi, tapi cuma ajang pembantaian. Dengan tubuh gemeteran, penuh air mata, si Koby lari ke depan si Akainu, dan dengan nekatnya Doi teriak buat ngehentiin perang. 数秒無駄にした正しくもない兵は海軍にはいらん笛はないよくやった若い海兵 Kebangkitan pertama.
Dulu pas si Luffy ngelawan si Katakuri, lawannya itu udah punya keunggulan jauh karena dirinya udah bisa pakai penglihatan masa depan. Sedangkan haki Kenbu si Luffy cuma sebatas ngehindarin serangan doang. Nah, seiring berjalannya pertarungan dan si Luffy keinget apa kata si Rayleigh dulu waktu latihan, nih manusia karet akhirnya nyoba ngasah ketajaman Kenbunya. Sampai kemudian untuk pertama kalinya si Luffy bisa pakai kekuatan penerawangan masa depannya. Instruksi dari masa depan. 触れずに弾く。まあいいや。 Waktu si Luffy dipenjara sama si Kaido di Wano, Doi ini kan ketemu sama kakek bernama Hyogoro. Nah, karena bikin ulah, mereka berdua disuruh buat tarung 2 lawan 2, ngelawan sipir di situ. Niatnya sih buat dieksekusi depan umum. Tapi berkat penerawangan masa depan si Luffy, Doi ngasih instruksi ke kakek Hyogoro, cara ngindarin tiap serangan musuhnya. Momennya emang simpel tapi tetap keren. じいさん、右行ってしゃがんで、そのままジャンプだ。死ね走れ！右手しゃがんでそのままジャンプいいぞじじい、その調子だ。なんだ Haki Trio Monster. なんだよ麦わらいいとこなんだから邪魔すんなって麦わらルフィ様Pas kelompok topi jerami lagi istirahat di istananya si Neptune di Pulau Manusia Ikan setelah capek ngelawan si Hoodie, yang pertama ngerasain aura jahat tuh si Luffy pas lagi makan. Terus ngebangunin si Zoro dan ngasih tahu si Sanji. Dari jarak yang jauh, mereka bertiga bisa ngerasain tindakan jahat yang dilakuin si Karibo ketika berupaya buat nyulik si Shirahoshi. Udah gitu, yang keren di sini tuh biarpun lagi molor, si Zoro dengan sigapnya ngerespon panggilan kaptennya. Mungkin karena saking respectnya sama si Luffy.おい、ゾロ、サンジ、この城、猛獣でもいんのかな。確かになんかいる Kepekaan orang buta. 残念だったなおっさんってことは勝負は白だ。 誰だってね Entah jadi bikin hakinya lebih kuat atau kagak. Tapi setelah si Fujitora ngebutain dirinya sendiri, Doi jadi punya pendengaran super sampai bisa ngerasain emosi seseorang dari suaranya doang. Udah gitu, pas main roulette, bisa tahu di nomor berapa bolanya bakal masuk. Nah, ada momen keren sekaligus mengharukan di akhir cerita Arc Dressrosa. Waktu itu kan si Fujitora siap ngancurin armada aliansi bajak laut topi jerami pakai puing-puing yang Doi angkat pakai kekuatannya. Tapi kagak jadi. Berhubung banyak warga yang datang. Nah, dari teriakan sama omongan orang-orang di situ sih, kesannya emang kayak benci ke si Luffy dan mau ngeburu kawan-kawannya. Tapi berkat Kenbunya, si Fujitora tahu kalau para warga itu bermaksud ngelindungin si Luffy karena gak ada amarah sekali dari suara mereka. こりゃルシー逃がすかこの野郎感情に怒りのかけらもねえ バカ正直な麦わらのルフィ Pernikahan yang gagal. どうしたプリンなぜお前が倒れるんだ Di Whole Cake Island, pas ijab kabul berlangsung, harusnya si Puding nembak kepala si Sanji pakai pistol. Cuma setelah ngedengar pujian si Sanji yang bilang kalau mata ketiganya cantik, si Puding langsung shock dan nangis. Rencana bajak laut Big Mom otomatis gagal. Tapi di situ ada si Katakuri yang inisiatif nembakin peluru juga pakai tangannya. Kemudian si pendetanya juga ngeluarin pistol buat nyerang si Sanji. Nah, si Katakuri yang udah bisa ngelihat sedikit ke masa depan pakai hakinya langsung nembak ke arah yang bakal jadi jalur ngehindarnya si Sanji. Cuma kocaknya si Sanji malah ngehindar ke arah lain lagi, yang bahkan si Katakuri kagak bisa prediksi. Dan berkat Kenbunya, si Sanji bisa ngehindarin 2 serangan itu sekaligus, karena peluru si Katakuri meleset malah nge-headshot pendeta tadi. Ibaratnya momen ini tuh mereka berdua saling ngeliat masa depan masing-masing.
Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya ada momen yang kelewat, lu bisa tulis aja di kolom komentar. Atau lu juga bisa request di sana. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia One Piece. Sekian dari gua, sorry kalau saya salah kata. Bye!